Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre, channel 3F Firmansyah. Oke. Tapi pertama-tama jangan lupa dulu like, comment, and subscribe. Kudu wajibnya singkarunya biar channel saya cepat mendapatkan pulus. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang sepak bola ya, karena kan kita ketahui ya, Championship Seri dari Liga Indonesia Liga 1 ya, tepatnya akan bergulir nanti 14 Mei ya 2024, dimana tim favorit saya, dimana semua bobotoh namanya kudu nonton, kudu ngadukung meskipun nanti tidak bisa menonton karena kan tidak diperbolehkan nanti ya. Jadi untuk nanti pertandingan lawan Bali United di Bali itu tidak diperbolehkan ada penonton, karena pertandingannya katanya akan dilakukan di training center ya. Jadi di lapangan training center, bukan di lapang utama Bali ya, di apa namanya, lupa lagi saya namanya, Stadion Bali. Itu tidak dilaksanakan di sana tapi di training center, dan itu tidak diperbolehkan ada penonton di sana. Nanti kalaupun nanti ada memaksakan penonton baik dari Bali maupun dari Persib, pasti akan kena sanksi ya. Makanya terus lah tonton Nuna TV-nya, dukung Persib di Nuna TV. Tapi secara keuntungan saya rasa justru Persib diuntungkan ya dengan kondisi seperti itu ya, karena kan kita ketahui Bali kan itu di tuan rumah ya, tapi tidak dapat ditonton oleh penontonnya atau pendukungnya ya. Itu berdasarkan pendapat dari pelatihnya juga, justru katanya Bali justru dirugikan, justru Persib yang diuntungkan nanti, karena kan tanggal 18-nya nanti akan bertanding di Persib di Jalak Harupat, dan itu boleh ditonton oleh penonton atau pendukungnya Persib Bandung Boboto. Sedangkan besok tanggal 14 ya tidak boleh ada penonton. Makanya wilujeng Persib kudu menang namanya. Oke, kita akan bahas persiapan Persib Bandung melawan Bali United, dan mungkin ada juga Borneo melawan Madura United. Dan memang nanti akan menjadi pertandingan yang luar biasa ya. Ini adalah semifinal gitu kan, menuju juara nanti ya. Karena kan kita ketahui ya, di Liga 1 Indonesia itu sekarang ada dua seri, yaitu regular seri dan championship seri. Di mana regular seri ya kita ketahui ya Borneo lah menjadi juaranya dengan Persib di juara posisi kedua. Ya tapi tidak apa-apalah, nanti di championship saya rasa Persib bisa memenangkan atau menjadi juara ya. Nanti kita doakan bersama untuk para pendukung Persib Bobotoh, dukung Persib menjadi juara championship Liga 1 Indonesia. Jadi saya ulang kembali, nanti pertandingannya akan dilakukan di tempat pelatihan atau training center di Bali, bukan di Gianyar ya kalau nggak salah ya, tidak di sana. Jadi saya rasa Persib sangat diuntungkan. Kita mungkin akan sekarang akan sedikit membahas tentang prediksi pemain ya, siapa saja yang nanti akan bermain di seri pertama Championship Seri untuk Persib Bandung ya, dan formasi apa yang digunakan untuk Persib Bandung ya nanti ya. Berdasarkan mungkin prediksi yang berkembang ya, yang mungkin sudah tersebar, dan saya disayangkan ya ada yang tidak akan bermain ya karena dia mengalami cedera ya, itu Rahmat Irianto ya, dan akan digantikan dengan Deddy Kusnandar. Dia mengalami cedera ya setelah mungkin hasil pertandingan terakhir kemarin waktu akhir ya menjelang regular seri ya, dan akhirnya diganti oleh Deddy Kusnandar. Dan itu sebenarnya sih saya rasa justru Rahmat Irianto bagus mainnya ya, dia bisa berperan sebagai bisa menyerang, bisa membantu pertahanan, dan dia juga bisa mengganti posisi apabila back sedang menyerang ya, karena kan dia masih muda dan dia emang fire spiritnya luar biasa ya, dia fighting banget ya, dan dia tidak telat ya, dia tidak terlambat. Kalau mungkin udah di karena faktor usia ya ada keterlambatannya dalam mengambil semacam kesempatan gitu kan. Tapi kalau Irianto itu dia bisa beradu badan, duel itu kan, saya rasa emang karakteristik yang Haryono yang hilang ada di Rahmat Irianto itu kan, saya rasa. Jadi kemungkinan kita kehilangannya dengan tidak adanya Rahmat Irianto, tapi tidak apa-apa, jadi juga bagus. Tapi mungkin karena faktor usia juga tidak bisa se-fight ya yang dilakukan oleh Rahmat Irianto. Mungkin kita bahas dulu apa sih formasi yang akan digunakan oleh Persib Bandung nanti melawan Bali United nanti di training center yang ada di Bali. Saya rasa Persib nanti akan menggunakan formasi 4-3-2-1 ya. Jadi 4 back, 3 gelandang, 2
gelandang serang, dan satu tetap siapa lagi kalau bukan David da Silva. Oke. Jadi mungkin untuk kiper kita tidak akan tergantikan dengan Mendoza ya, tetap Mendoza akan menjadi kiper utama ya, dan memang Teja Pakualam belum menjadi pilihan utama oleh sang pelatih ya. Lalu kita di belakang tetap ya Hen, Lani Quiver, Alberto Rodriguez, dan Rezaldi Hehanusa. Saya rasa itu tetap menjadi pilihan utama ya, karena kita ketahui Hen dia makin sini makin mantap ya dengan kecepatannya. Dengan mungkin yang kurang Hen cuma satu ya, saya rasa ya, dia umpan aja yang kurang bagus ya. Di saat dia menyerang, dia umpan-umpannya tidak mungkin sebagus Rezaldi ataupun Aliando ya, Jalnando, salah kira itu pemain sinetronnya, seperti Jalnando umpamanya. Tapi untuk hal dia fight, dia merebut bola, dia berjuang dengan kecepatannya ya, emang Hen unggul dalam hal itu ya. Tapi apabila dia menyerang, dia emang kekurangannya coba umpannya saja, tidak bisa terlalu bagus ya, tidak terlalu bagus ya, karena emang dia diandalkan untuk posisi itu ya, tidak untuk melakukan umpan kayaknya ya. Dan mungkin itu akan menjadi pilihan utama dari Bojan Hodak ya. Hen Alberto tetap tidak tergantikan, dan Quiver tidak akan tergantikan, yang dua itu ya, pemain tengah itu ya. Dan Rezaldi Hehanusa pasti itu juga sudah menjadi line up utama ya. Mungkin kalau gantinya ada Jalnando ya, dan mungkin ada Kakang juga nanti di sana kalau ada pergantian. Oke. Lalu kita ke tengah, kita siapa lagi kalau bukan ada Mark Locke sang kapten ya, Mark Locke. Lalu ada Deddy Kusnandar, tadi sudah saya bahas akan menggantikan Ahmad Irianto ya, karena akan cedera. Lalu ada Ciro ya, Ciro udah pasti dia akan menjadi posisi sayap ya. Lalu ada Beckham ya, lalu ada juga Edo Febriansyah, dan mungkin untuk Edo juga nanti akan bersaing dengan Febri ya, karena kan kita khawatir Febri 3 pertandingan terakhir dia selalu menjadi line up utama ya. Jadi saya rasa Edo dan Febri akan bersaing untuk menentukan posisinya nanti ya, karena kan Febri mungkin bagus dalam sisi kecepatannya, tapi emang dia terlalu terlambat dalam sisi umpan ya. Dia selalu memaksakan ya, saya rasa. Tapi pasti dalam satu permainan atau pemain itu ada sisi baiknya, ada sisi kurangnya ya. Tapi yang saya rasa cuma kekurangan Febri yaitu ya, dia agak sering terlambat dalam memberikan umpan, mengeksekusi bola. Dia selalu memaksakan, selalu ingin mendribble, dan selalu ingin membawa bola ke dalam kotak pertahanan musuh ya. Jadi itu sangat berisiko kalau dia emang lolos ya. Tapi kalau tidak lolos kan akan menjadi justru akan serangan balik, counter attack yang berbahaya buat pertahanan Persib ya. Justru hal seperti itu harus diminimalisir ya. Saya rasa emang pertandingan saat ini ya kaki ke kaki, kita saling kolektif permainannya akan lebih luar biasa ya. Justru itu tidak akan menguras tenaga, tidak akan menguras stamina, justru permainan akan semakin berkembang ya, dengan kaki ke kaki saling umpan gitu kan. Dan mungkin akan membuat musuh juga riweuhnya, dimana kan mereka akan pusing dengan mengejar bola dari kaki ke kaki, mereka akhirnya terpecah konsentrasi, dan akhirnya akan ada kekosongan di lini pertahanan, dan itu bisa membuat kesempatan untuk menjadi gol ya. Meskipun mungkin ada juga sih beberapa pertandingan terakhir Bojan Hodak menggunakan semacam formasi atau semacam teknik ya, counter attack ya. Tapi emang berhasil sih, ada sampai memenangkan pertandingan, ada juga yang draw ya, dan itu sangat disayangkannya. Tapi saya harapkan tetaplah perlihatkan pertandingan terbaik, apalagi ini kan Championship Series, yaitu akhir dari pertandingan luar biasa untuk menjadi juara gitu kan. Jadi bikin permainan yang menarik gitu kan, indah ditonton, menarik, dan khususnya menang gitu kan. Memang kayaknya pertandingan untuk modern saat ini ya, emang permainan pertahanan terbaik adalah menyerang, emang banyak diperlihatkan oleh tim-tim Eropa ya. Jadi mereka jarang sekarang untuk menggunakan formasi yang bertahan ya, karena yang namanya bertahan akan capek hati, rudet pokoknya mah, ayo ditahan, diserang we gitu kan. Karena dalam namanya sekarang di sepak bola modern ini ya, namanya diserang itu paling bertanya, paling banter ya draw gitu kan, ya paling banter lagi ya kalah itu kan. Kalau menang itu mungkin cuma 20% kemungkinan dia akan menang pertandingan. Kalau cuma bertahan ya akan susah ya di kondisi seperti sekarang. Apalagi kalau kita lihat Manchester City, Arsenal, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, mereka tidak mengenal kata-kata bertahan ya. Mereka selalu terus menggempur musuhnya sampai mungkin
kelabakan ya musuh karena sering serangnya. Mungkin saya tadi sudah bilang pasti ada kekosongan di saat diserang terus ya, karena kan mungkin sudah lelah, capek dengan konsentrasi buyar ya di yang namanya diserang terus kan pasti konsentrasi akan terganggu gitu kan. Dan itulah kesempatan momen pelatih cerdas itu akan menjadi momen justru menjadi kemenangan bagi sebuah tim di saat mereka menyerang terus ya. Itulah yang saya harapkan untuk Persib Bandung ya. Gunakan teknik kemenangan atau pertahanan terbaik adalah menyerang ya. Oke, biar enak ditonton, biar puas ya, meskipun kalah ya mungkin dengan pertandingan yang hebat atau indah ditonton ya mungkin akan tidak terlalu sakit hati ya, daripada permainan bertahan terus udah gonok namanya, bukan nama mending ulah lah. Oke. Tadi mungkin saya bahas tadi sampai pemain tengah juga ada Klok, ada Deddy Kusnandar, lalu ada juga Ciro, ada Beckham, ada Edo atau Febri, dan di depan tetap siapa lagi kalau bukan David Da Silva. Oke. Kalau untuk top skor saya rasa sudah dipegang oleh David Da Silva ya, luar biasa ya, dia sudah menjadi top skor Liga Indonesia. Meskipun untuk regular seri ya diberikan kepada Borneo Mangga lah, masih baiklah, tapi Championship Seri harus dikejar, harus didapat, kudu menang, kudu juara. Saya doakan sebagai pendukung Persib Bandung, Persib kudu menang. Setuju tuh? Kudu setuju atuh. Pokoknya nama Tasikmalaya Jawa Barat KB pokoknya namanya dukung Persib. Apalagi nanti tanggal 18 akan dilaksanakan di Jalak Harupat. Oke. Pokoknya orang Bandung sok mencarakeut lah Majalengka, pokoknya namanya Majalaya, Cimahi, pokoknya sok mangalah sing dukung sim pinuhanda Jalak Harupat lah menang Persib Bandung, pokoknya mah meh menang. Karena nanti kan ada pertandingan ini kan home away nya, jadi ada tandang ada kandang ya, dan nanti Persib juga ada kedua kesempatan untuk bermain di Jalak Harupat ya di saat sekarang. Dan kalau nanti lolos dia juga berlawan ya, pemenang nanti Madura melawan Borneo ya, dan saya harapkan Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan terus ya, oke, dan menjadi juara. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas tentang prediksi atau persiapan Persib Bandung melawan Bali United nanti di training center di Bali ya. Dan saya rasa itu sangat menguntungkan sekali ya, betul ya kata Teko ya, itu menguntungkan Persib justru ya, dengan pertandingan dilakukan di training center tidak ada penonton ya, karena kan penonton itu adalah pemain ke-12 ya. Penonton itu merupakan pemain ke-12 yang memberikan semangat kepada pemain di lapangannya, karena kan tanpa penonton hambar namanya, gorowok, drum band, wah bukan nama caci maki, wah guys udah terame namanya. Jadi saya rasakan Persib emang besok adalah keberuntungan buat Persib ya, di mana Persib biarpun tanpa penonton tapi Bali juga tanpa penontonnya, jadi akan menjadi hal yang sangat menarik ya buat Persib Bandung, dan menguntungkan sekali buat Persib Bandung ya dengan tidak adanya penontonnya. Oke. Saya harapkan nanti pertandingan Persib melawan Bali United dimenangkan Persib dengan skor cukuplah 2-0 saja. Oke. Berdoa KB, doakan Persib menangnya. Oke. Guys, sakit heulanya review pertandingan Persib melawan Bali United yang akan dilaksanakan nanti 14 Mei ya. Tontonnya di SCTV nya pasti di Indosiar nya ditontonnya. Pokoknya mah teu datang ka lapang ge. Dai ngadukung mah teu kudu di lapang we, dina TV, dina YouTube, dina HP. Pokoknya mah ditonton, didukung, didoakeun. Pokoknya mah sing menang geus sakitu lah itu namanya. Heup lah. Panjang lebar geus kieu wae nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah poho like, comment, and subscribe 3F Firmansyah. Yuk dadah, yuk bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.